السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita membicarakan salah satu sifat Allah tentang pengawasan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia sebagai hamba-hambanya, bagi yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih berhati-hati. Maka Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 5 dan 6, Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Jadi Allah awali dengan inna harf taukid untuk menghilangkan keraguan kepada orang yang ragu bahawa CCTV Allah itu bekerja setiap siang dan malam di berbagai seluk-beluk kehidupan. Inna Allah la yakhfa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tersembunyi baginya syai'un fil ardi wala fis sama'. Jadi syai'un ini adalah sifatnya indefinitif, nakirah, untuk mengatakan tidak ada yang kecil apapun yang ada di alam semesta ini kecuali dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini tujuannya untuk manusia, karena sebenarnya makhluk-makhluk yang lain Allah hanya mengontrolnya untuk kehidupan dunia. Tapi adapun manusia, setiap apa yang Allah awasi itu akan berkonsekuensi untuk akhirat. Jadi kalau makhluk yang lain, apapun yang dia perbuat, tidak banyak masalah karena dia tidak berdampak. Sedangkan manusia, apapun yang dia perbuat, maka dia akan berdampak. Maka itulah manfaatnya kita memahami bahawa apa yang kita perbuat itu bukan untuk hari ini, tetapi kan berdampak untuk hari akhirat. Allah mengatakan syai'un fil ardi wala fis sama', tidak di bumi dan tidak di langit. Maksudnya manusia dan seluruh alam semesta ini itu dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebenarnya tidak begitu merasa risih orang tahu. Tapi kita harus lebih risih kalau merasa Allah yang Maha tahu. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya bagi orang-orang yang beriman merasa kalau dia sudah berjalan sendiri, maka itulah hubungan yang sangat harmonis dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimah fil ardi itu adalah ismul jins. Maksudnya bahwa langit bumi yang 7 lapis ini itu dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Dan langit yang 7 lapis juga dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam Al-Qur'an as-samawat itu biasanya disebut dalam bentuk jama'. Alladzi khalaqas samawati wal arda. Kenapa? Karena komponen langit ini sebenarnya lebih hebat. Setiap lapis dari langit ini memiliki fungsi yang luar biasa. Dan para al-anbiya itu berada pada lapisan-lapisan itu. Ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi-Nabi yang lain. Itu pada lapisan-lapisan itu. Maka oleh karena itu ketika disebut langit dalam Al-Quran, itu biasanya dalam bentuk plural. Itu mengatakan bahwa setiap segmen langit itu memiliki makna yang baik secara ruhiyah atau secara jasadiyah. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ruh kita bisa enggak tembus langit ketika kita mati. Bila orang kemudian apabila dia sudah meninggal dunia, lalu tak terbuka pintu langit, berarti dia adalah hamba yang tertolak amalnya.
Jadi dalam bahasa tafsir bahwa manusia ini ketika dia mati ada dua pekerjaan. Pertama, pekerjaan orang-orang yang berada di sekitarnya, mengkafaninya, menguburkannya. Yang kedua, pekerjaan malaikat untuk membungkusnya ruh itu dan dia diangkat ke langit. Jadi ini jemaah rahmati Allah, fungsi sebutan kata langit dalam bentuk mufrad dan bentuk jamak. Sementara kalau Allah mengatakan Allah menurunkan rezeki wa anzala minas sama, Allah menurunkan rezeki dari langit, disebutkan sama bukan samawat, karena langit yang dimaksud adalah langit yang paling bawah, di mana ketika air hujan ini sudah diangkat oleh Allah ke langit sebagai proses evaporasi, maka dia akan disebarkan di seluruh bumi alam semesta ini. Maka itu bukan samawat, tapi itu adalah as-sama. Poin yang kedua, jamaah rahmatullah, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk kamu dalam rahim ibumu bagaimana yang dia kehendaki. Maka ada yang panjang, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang putih. Maka proses itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan dalam rahim ibu kita arba'ina yauman nutfatan. 40 hari itu dalam bentuk nutfah. Wa mithlu dzalika 'alaqah, kemudian dalam bentuk 'alaqah 40 hari, dan mudghah 40 hari. 120 hari itu baru ditiupkan ruh. Mungkin segi medis akan lebih nampak terlihat bagaimana manusia itu sudah hidup ketika dia berada dalam rahim 120 hari. Dalam bahasa agama 120 hari ini sudah menjadi manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat fa yaktubu rizqahu. Malaikat tugasnya untuk menentukan rezekinya. Oleh karena itu kita tidak perlu iri hati rezeki orang lain, karena Allah sudah tetapkan rezeki kita. Usaha kita untuk mencapai ketetapan itu, bukan untuk mengalahkan orang dapat rezeki. Tidak, rezeki sudah ada, cuma kita hanya berusaha untuk capai kepada ketetapan itu. Kemudian wa amalahu, Allah telah tetapkan amal perbuatan kita. Jadi kita berusaha agar sejalan dengan amal yang ditetapkan itu. Wa ajalahu, dan ditetapkan ajal kematian kita. Jadi kapan, waktu, di mana sudah Allah tetapkan itu. Maka orang ketika dia berusaha ikhtiar berobat bukan untuk tidak mati, tapi karena ialah satu usaha untuk menjadi sehat, bukan untuk tidak mati. Karena mati bukan masalah sehat dan sakit. Banyak orang yang sakit tidak meninggal, banyak orang sehat juga meninggal. Jadi wa ajalahu, Allah telah tetapkan ajalnya. Wa sa'idun wa syaqi, Allah telah tetapkan ini bahagia atau sengsara. Ini orang ini bahagia atau sengsara, sudah Allah tetapkan. Dalam ketetapan inilah muncul satu pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, kalau semua sudah ditetapkan, semua sudah ada ketetapan di sana, wa fima na'mal, jadi untuk apa kita beramal? Kan begitu pertanyaannya. Mungkin juga ada pertanyaan kita yang seperti itu. Kalau sudah ketetapan ini orang bahagia, ini sengsara, jadi amal kita fungsinya untuk apa? Maka Nabi menjawab, wa qul i'malu, ya, fa innakum muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kamu, karena kamu akan dimudahkan sesuai ketetapan yang ada di sana. Jadi kalau orang kita ajak ke masjid mudah, mungkin itulah ketetapan dia. Memang kalau kita ngajak orang susah, barangkali kita tidak tahu. Ya? Maka faquli amalu, beramallah kamu, berbuatlah kamu, kamu akan dimudahkan sesuai ketetapan yang ada di sana. Jadi jemaah rahmati Allah, wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Jadi oleh karena itu kalimah yusawwir itu bentuknya khalaqiyah atau khalqiyah, bentuk fisiknya. Jadi oleh karena itu tidak ada lebih seseorang dengan orang lain kalau hanya pada aspek khalqiyah, tapi manusia akan dinilai pada aspek khuluqiyahnya, aspek di mana seseorang itu dia bisa menjadikan pribadi yang berkarakter. Nah, jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ada dua kosakata yang penting
Kalau khalqiyah itu bentuk fisik yang sudah Allah tentukan. Tapi kita berusaha untuk memperbaiki khuluqiyah kita, akhlak dan pribadi kita. Nah, namun kalau dalam bahasa Arab disebut dengan jinas, apa hubungan khalqiyah dengan khuluqiyah itu? Karena setiap kata yang mirip-mirip dalam bahasa Arab itu ada koneksitasnya, ada hubungannya. Karena ulama, kalau khalqiyah ini butuh waktu yang lama. Jadi kalau saya seperti ini sudah 50 tahun, baru bentuk seperti ini. Jadi bukan lahir langsung tua, nak. Kita butuh waktu yang lama. Maka seperti itulah khuluqiyah kita. Akhlak kita itu tidak bisa dibentuk dalam waktu yang singkat. Tapi dalam bentuk waktu yang lama. Untuk merubah masyarakat Arab itu, Nabi butuh waktu 23 tahun. Jadi waktu yang lama. Sebagaimana lama kita bentuk badan ini, maka lama pula kita hendak membentuk jiwa kita. Maka menjadi orang yang sopan, jadi orang yang berakhlak, orang yang dermawan itu tidak cukup sekali. Maka disebut dengan akhlak bermakna at-ta'wid, sesuatu yang diulang-ulang pelaksanaannya agar dia menjadi akhlak. Kalau hanya sekali berbuat itu belum akhlak. Kapan kita dianggap sebagai orang yang akhlaknya salat? Kalau salat itu berkali-kali akan terbentuk kebiasaan. Karena akhlak itu seakan dengan khalqun. Jadi butuh waktu yang lama. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ayat ini menghantarkan kepada kita bahwa kelebihan manusia pada aspek bukan khalqiyahnya, tapi pada aspek khuluqiyahnya. Inna akramakum indallahi atqakum, innaka antal azizul hakim. La ilaha illa huwal azizul hakim. Di penghujung ayat ini menariknya Allah mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Dia, Tuhan yang al-aziz dan al-hakim. Allah yang perkasa dalam mengazabnya dan Allah bijak dalam aturannya. Jadi orang kalau menghukum mesti ada keperkasaan. Tapi tidak cukup hanya menghukum, tapi juga Allah bijak dalam memberikan aturan-aturannya. Orang kalau tidak mampu salat sambil berdiri boleh sambil duduk. Kalau tidak duduk boleh sambil berbaring. Ini bijak. Kalau musafir dari 4 boleh 2 rakaat. Ini namanya bijak. Jadi bijak ini maksudnya Allah selalu mempertimbangkan manusia. Mempertimbangkan keadaan manusia. Maka jemaah dirahmati Allah, jangan pernah berputus asa kepada Allah. Karena Allah selalu bijak dalam semua apapun yang Allah hadirkan kepada kita. Kalau kita orang yang berilmu, maka ilmu itu harus diikat dengan bijak. Innaka antal alimul hakim. Kamu boleh punya ilmu bagus, tapi tidak cukup kalau tidak bijak. Jadi alim al-hakim, orang yang berilmu dan bijak, orang yang pandai yang bijak, orang yang aziz dan bijak. Jadi bijak ini dikunci amal perbuatan manusia. Karena bijak ini menunjukkan bahwa kita memiliki dampak spiritualitas dalam kehidupan kita, bukan hanya nampak zahir. Kalau ilmu kan lebih pada aspek empiris yang terlihat, tapi di balik yang terlihat ini banyak hal-hal yang tidak terlihat. Jadi bila kita sakit itu, di depan kita sakit itu ada empirisnya. Tapi di balik sakit itu ada hal-hal yang kita tak bisa melihat dengan mata, itu disebut dengan al-hikmah. Maka semoga apapun yang kita rasakan pada badan kita sebagai empiris akan mendatangkan hikmah secara non-empiris. Jadi aspek fisiknya kita lalui, tapi jangan lupa di balik apa yang kita hadapi pada fisik itu ada hikmah yang selalu membawa kepada kehidupan yang lebih bijaksana. Orang kalau sakit, semoga dengan sakit itu bertambah ibadahnya dan bertambah dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kaya, dengan sehat. Jadi semua apapun yang kita dapatkan secara fisik harus membawa kepada sesuatu yang lebih sifatnya batin. Kalau hidup hanya sekedar fisik, maka kita tidak akan pernah yakin kepada akhirat. Akhirat adalah perpindahan dari negeri yang fisik kepada negeri yang batin. Maka jemaah marilah kita 2026 ini kita sedikit meninggalkan kawasan fisik untuk menuju kepada kawasan yang batin, karena setelah kehidupan pasti akan ada kematian. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan, hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.